Eli Kurniawan MKom, dosen Politeknik Negeri Batam, dengan judul Membangun Kompetensi di Era Kecerdasan Buatan. Selamat siang Bapak Dwi. Yang Baik Bapak, untuk waktu presentasi materi disediakan 10 menit. Mohon berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kepada Bapak Dwi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Evi, eh, yang terhormat Rektor Universitas Sains eh, Stekom, ya, Dr. Joseph Teguh Santoso MKom, dan kemudian beserta jajarannya Pak Migunani. Selamat Eh, siang, Pak siap. Dwi. Bagaimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Terima kasih Pak Migunani sudah diundang, ya, sering sekali ya. Alhamdulillah senang saya pokoknya. Terima iya, kasih Pak. Pak. Sama-sama. Eh, Hari ini saya akan coba ya berbagi sharing gitu ya, terkait dengan topik kita yang memang era KA gitu ya, kecerdasan artifisial ini tentu mau tidak mau ya kita harus menjalaninya gitu ya. Ya kita sebagai profesi dosen tentu ini juga menjadi impact ya, pengaruh sekali ya di dalam pembelajaran nantinya. Izin rekan-rekan dan sekalian saya share materi ya. Materi yang saya akan bawakan adalah terkait dengan eh, membangun kompetensi ya di era kecerdasan artifisial melalui pendidikan vokasi. Nah, sebenarnya sih dari pemateri sebelum-sebelumnya tadi sudah banyak ya mengungkapkan ya terkait dengan apa saja eh, ya di era AI ini ya yang perlu kita siapkan ya di dalam nantinya apa profil-profil yang perlu kita berikan kepada eh, siswa ataupun dari kita sebagai dosen atau sebagai guru ya, eh, ya saya berbicaranya ini adalah sebagai dosen ataupun sebagai guru ya, karena sebagian besar kan rekan-rekan ada di sini ya. Nah, kalau kita lihat ya model klasikal, kalau di era sekarang ini, sepertinya akan ada kesulitan ya. Kenapa? Karena siswanya itu sudah pinter. Kalau dulu ya, itu kita tanya siswanya langsung bisa menggunakan Google Search. Nah, kalau sekarang itu lebih canggih lagi ya, siswanya lebih eh, duluan tahu gitu ya pakai AI gitu ya. Nah, sehingga model-model pembelajaran itu harus kita eh, buat bagaimana siswa itu menjadi panggung. Ya, kalau kita lihat di learning piramida gitu ya. Jadi sebenarnya kita belajar dari SD, TK, SD, SMP dan seterusnya ya, di perguruan tinggi gitu ya. Itu kalau lecturer itu cuma dapat 5% ya. 5% yang terserap gitu ya. Nah, ini kan ada masalah gitu ya. Ini teori ini udah lama sekali. Saya pikir di tim kurikulum ya itu sudah tahu juga ya terkait dengan level ini. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah ini sampai 90% ya itu adalah terkait dengan partisipasi bagaimana mengajarnya, metode mengajarnya. Jadi melibatkan siswa, melibatkan siswa untuk bisa secara aktif gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini ya 5%. Juga sudah didukung ya, didukung oleh pembelajaran yang dulu di Kementerian Kemdikbud, kalau sekarang di Kemendikdasmen dan seterusnya. Ini eh, apa yang sudah menjadi perbincangan atau udah banyak diimplementasikan ya. Artinya berpikir kritis, kreatif gitu ya. Kalau kita lihat di era kemarin VUCA gitu ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity gitu ya. Itu COVID itu siapa yang ini ya. Jadi artinya eh, tidak menentu ya dan tidak ada kompleks dan seterusnya gitu ya. Jadi menuntut supaya siswa itu bisa berpikir kritis ya, kreatif gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kemampuan teknologi literasi gitu ya. Dan
ini dia, ya. Jadi kompetensi di abad 21 itu, ya, itu adalah setidaknya ada 6C, yaitu terkait dengan karakter, citizen, critical thinking, ya, creativity, ya, kreativitas, ya, kemudian juga kolaborasi, ya, dan skill komunikasi, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini pembelajaran-pembelajaran yang ya dituntut saat ini, gitu ya, di era ini. Kemudian selain itu juga adanya inklusi, ya, eh, keanekaragaman terkait dengan siswanya, ya, kebutuhan khusus dan sebagainya, ini juga menjadi tantangan juga, ya. Kemudian bahasa asing, ya, pembelajaran adaptif yang sesuai dengan apa, lokal wilayahnya, gitu ya. Kalau di kami di Batam, gitu ya, wilayahnya pulauan, ya, nggak bisa dibandingkan dengan di kota, gitu ya, yang apa, infrastrukturnya sudah ada, ya. Jangankan infrastruktur internet, gitu ya, tapi listrik, gitu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, ini harus disesuaikan, adaptif. Baik itu dari gaya belajar siswanya, sarananya, dan seterusnya, gitu ya. Selain itu juga adalah berkaitan dengan pembelajaran kesehatan mental, gitu ya. Nah, ini kita sudah terpapar oleh gadget, gitu ya. Ini menjadi penting supaya eh, ya, sehat, kita belajar, kita menyiapkan siswa kita, mahasiswa kita itu jangan sampai dia stres, gitu ya. Ya, dan seterusnya, gitu. Nah, itu. Nah, ini ya sebenarnya di abad 21 itu ya. Jadi learning skill yang diperlukan ya kayak gini ya. Kolaborasi, komunikasi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, semuanya ini ya tentu bagaimana sih cara kita bisa mendelivery pembelajaran itu. Transfer knowledge-nya itu seperti apa di era saat ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari dulu ketika kita TK itu pengajaran yang paling bagus, ya, yaitu kita diceritakan oleh guru kita, ya kan. Berbasis cerita. Ini jadi siswa kita pasti akan langsung apa, ya, menyimak, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian aktivitas interaktif, ya, adanya permainan yang melibatkan dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu kan penting, ya, supaya siswanya juga ikut terlibat. Kemudian demo secara langsung, ya. Nah, sehingga dia langsung bisa menyentuh kepada si topik pembelajarannya. Selain itu juga, yang ini yang akan saya coba eh, ya, eksplorasi, yaitu berbasis project, ya, project, problem, gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang terakhir juga bisa kita gunakan pendekatan kolaboratif, ya. Nah, eh, hal semacam ini yang kita bangun. Bagaimana ya caranya? Kalau kita di praktek di sekolah, ya sederhananya aja lah di sekolah, gitu ya. Misalkan sekolahnya itu untuk multimedia atau desain komunikasi visual, gitu ya. Ya, buat aja misalkan eh, apa, visual grafik untuk pamflet, video, dan seterusnya. Di mana di situ, ya, kita bisa mengevaluasi terkait dia komunikasi dengan presentasinya, ya, dan seterusnya, pemahaman isu dan seterusnya, ini bisa kita mainkan, ya, kita bisa sesuaikan. Nah, untuk supaya kita bisa apa, lebih masif lagi, ya, maka kita harus sesuaikan. Jadi kalau di jurusan mungkin, ya, di program studi, gitu ya. Nah, ini kan ada banyak kepakaran-kepakaran daripada dosen yang ada di situ, gitu ya. Ada yang dia lebih lebih ke software, lebih ke jaringan atau cyber, gitu. Ada yang lebih ke multimedia, game, visual, gitu ya. Nah, itu harus didiskusikan seperti apa formulasinya dan seterusnya, gitu ya. Sehingga dia punya daya tarik nantinya ketika apa, membuatkan satu project atau problem yang nanti akan diterapkan di siswa, ya, di kurikulum, itu bisa sesuai. Ya, kalau contoh misalkan kalau di programmer, gitu ya. Nah, ini kan udah pasti, ya, ya, baik itu dia pemahaman di pemrograman yang struktur dan seterusnya ini. Kalau soft skillnya ada komunikasi, analitis, dan seterusnya. Ini cek lagi yang tadi 6C tadi, ya kan, ada kolaborasi, komunikasi, creativity. Nah, itu tuh eh, berkaitan dengan hard skill dan soft skillnya, gitu ya. Nah, lalu seperti apa sih proyeknya, gitu ya. Nah, proyeknya itu nggak usah terlalu muluk-muluk, gitu ya. Kalau misalkan kita belum bisa melibatkan industri, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dari internal saja, internal daripada kampus, gitu ya, sekolah, lingkungan, gitu ya.
yang itu bisa sifatnya mungkin apa untuk eh, apa mengedukasi di kampusnya dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah bisa dilibatkan alumni dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita petakan ya dari tingkat beginner, ya intermediate sampai advance. Contoh misalkan ya, jadi kalau di profil eh, kami di prodi teknologi rekayasa perangkat lunak itu sudah disiapkan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun berikutnya itu ada eh, apa yang memang mencapai untuk ini ya. Misalkan nih di software kan di TRPL tadi software. Artinya kita sudah metakan nih proyeknya misalkan di semester satu ini dia bikin prototipe web gitu ya. Web sederhana. Maka kita buatkan dia di situ. Di mana di situ sudah ada database, sudah ada dan seterusnya gitu ya, udah satu satu paket apa ma- mata kuliahnya gitu ya. Nah, ini juga ini semester satu ya, ini kelas semester 2 gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nanti pelibatan daripada guru, praktisi, ya, dan seterusnya ini menjadi penting di dalam nanti ke proyeknya gitu ya. Jadi kayak gini nih. Nah, seperti apa sih penerapannya? Jadi kalau secara umum gitu ya, ini saya ambil mata kuliahnya secara umum gitu ya. Jadi kalau ada matematika, ada pengetahuan umum nih, kalau di sekolah SMK gitu. Atau misalkan dari eh, intinya di situ itu mendukung untuk problem project based learning-nya. Jadi nanti asesmennya seperti apa? Asesmennya semuanya sama gitu ya. Dari project satu projectnya itu. Jadi kalau dia kampanye terkait dengan tadi bikin pamflet ya satu itu saja. Nanti dari mata pelajaran terkait dengan bahasa Indonesia, matematikanya itu ngitung pamfletnya berapa harganya dan seterusnya. Kalau dari bahasa Indonesianya ya dari bagaimana dia mendeliverinya dan seterusnya gitu-gitu ya. Nah, untuk daringnya ya ini udah pasti kita akan gunakan gitu ya. Nah, bagaimana pembelajaran juga kita bisa bikin secara mikro, ya mikro learning, ya. Kalau kita kasih secara pure itu saya pikir sudah tidak ini lagi ya. Jadi bisa kita buat secara mikro ya gitu ya. Lalu bagaimana dengan ruangan kelas? Ruangan kelas itu nggak mungkin lagi ya seperti layaknya kita tadi yang ceramah itu harus modelnya adalah seperti ini ya, gitu ya. Artinya workspace workspace gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ini nanti bisa dicek di website gitu ya. Nah, selain itu tadi, artinya kan produk-produk yang mereka hasilkan itu kita harus bisa berikan panggung pada siswa kita, mahasiswa kita. Kita berikan panggung. Ya supaya apa? Supaya produknya itu bisa dilihat oleh seseorang gitu ya, oleh masyarakat gitu ya. Nah, seperti itu ini kita bisa lihat di apa pamerin ya kalau di Poli Batam gitu ya dan seterusnya. Nah, ini contoh juga portofolionya. Jadi artinya kita juga memberikan si apa si mahasiswa kita ya ini kayak gini jadi panggung Host configuration protocol atau panggung yang biasa supaya disingkat sebagai DHCP adalah protokol. panggung supaya mereka itu bisa mengekspresikan. Artinya pembelajaran itu tidak lagi modelnya assessment eh, assessment yang berupa langsung tes gitu tidak tapi dia project gitu ya project yang kemudian dinilai secara keseluruhan. Gitu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, waktunya terlalu mepet-mepet, jadi saya cepat-cepatkan. Terima kasih Mbak Evi atas waktu yang diberikan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Dwi atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi seluruh peserta webinar.